Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan selalu mengingatnya. Sebelumnya, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang bersyukur. Salawat serta salam kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa wahyu ilahi agar kita senantiasa menjadi orang yang berjalan pada jalan yang benar dan terhindar dari api neraka. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan judul ceramah saya dengan judul Tenang Ada Allah SWT. Teman-teman yang saya banggakan, siapakah manusia yang selalu diingat Allah SWT? Ya, begini. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada sahabat kecilnya Abdullah ibnu Abbas begini, jagalah Allah maka Allah akan menjaga kamu. Demikian nasihat dari Rasulullah kepada sahabatnya yaitu Ibnu Abbas. Dan kalimat itu merupakan kunci untuk kita jika kita ingin disebut-sebut oleh Allah SWT di Baitul Maqmur. Dengan hal ini, jika kita ingin diingat Allah SWT, jadilah orang-orang atau manusia yang sering menyebut-nyebut Allah dan mengingatnya dimanapun dan kapanpun dalam situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita menyebut Allah, maka nama kita akan selalu diingat Allah. Allah tidak akan pernah lupa kepada hamba-hambanya saat menurunkan rahmatnya ke bumi di setiap malam. Allah tuh akan titipkan nama kita kepada para malaikat. Teman-teman yang saya banggakan, hubungan kita dengan Allah itu tergantung kita. Bagaimana kita memilih jalan dan bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah SWT. Allah berfirman kepada orang-orang atau manusia yang banyak dosa seperti kita. Ya mungkin kita pernah berzina, pernah minum minuman keras, pernah membunuh ataupun mencuri, berbohong, memakan riba dan melakukan dosa-dosa lainnya. Allah bilang, hambaku, lembut panggilan Allah kepada kita. Allah gak pernah sebut kita sebagai wahai manusia, wahai pendusta, wahai pendosa, wahai pembunuh, wahai pencuri. Tidak sama sekali. Allah tidak pernah sebut kita dengan panggilan-panggilan seperti itu. Allah bilang, qul ya ibadi yallazina asyrafu ala anfusihim. Walaupun kita banyak dosa, tapi Allah bilang hamba. Allah SWT memberikan kita masalah karena Allah tuh pengen gimana melihat hambanya. Dan Allah itu pengen mengampuni dosa-dosa kita. Allah kasih masalah, Allah kasih musibah karena Allah pengen banget melihat kita datang menangis. Lalu Allah sambut hambanya dengan penuh kasih sayangnya. Halim ummu ilayya ya Rabbi. Maha baik Allah dengan segala rahmatnya. Maka kita sebagai seorang hamba sudah sepatutnya kita berbuat baik dan beribadah kepadanya karena Allah adalah sebaik-baiknya penolong. Gitu. Kalau kita dihadapkan oleh suatu masalah, jangan lupakan Allah. Karena kita sadar bahwa manusia adalah tempat yang salah. Manusia mudah marah dan terkadang putus asa, dan pasti kita merasakan momen-momen atau saat-saat di mana banyak masalah, terus kita nggak tahu nih apa solusinya. Kita tidak menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Namun teman-teman yang saya banggakan,
Ada hal yang mungkin kita lupakan, ada hal yang mungkin tidak kita sadari bahwa bukannya tidak ada solusi, melainkan kita tidak tenang dan kita tidak bisa berpikir secara jernih. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 6 yang berbunyi Inna ma'al usri yusra, yang artinya sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ada kunci kita dalam menghadapi masalah, yaitu tenang. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara selalu mengingat Allah adalah cara paling dasar bagi Muslim agar hati kita merasa tenang, hati kita merasa tentram. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 28 yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Bukankah dalam dinamika kehidupan kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka pentingnya bagi kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kunci dalam kehidupan kita. Buat apa kita hidup kalau kita banyak masalah, terus kita nggak nemuin solusi? Kita hanya manusia biasa. Kita pasti membutuhkan pertolongan Allah, karena Allah adalah sebaik-baiknya penolong. Dan cara kedua adalah bersyukur. Bersyukur ini adalah kunci juga untuk kita dapat tahu gitu dan menerima segala sesuatunya apa yang ada dalam kehidupan kita. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang artinya maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dan hal ini juga sebagai kunci, sebagai manusia biasa kita harus senantiasa bersyukur dengan segala apapun yang diberikan Allah kepada kita. Kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenang dalam menghadapi segala sesuatu karena ada Allah Ta'ala. Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, Allah berfirman, aku memperlakukan hambaku seperti dia berharap aku akan memperlakukannya. Aku bersamanya setiap kali dia mengingat aku. Jika dia memikirkan aku memikirkannya. Jika dia menyebutku di dalam jiwanya, aku menyebut dia di diriku. Jika dia menyebutku dalam level tertentu, aku akan menyebutnya yang lebih baik. Jika dia mendekat kepadaku satu jengkal tangan, aku mendekatinya sejauh lengan. Dan jika dia mendekat kepadaku sejauh satu lengan, aku semakin mendekat dengan jarak dua tangan yang terentang lebih dekat dengannya. Dan jika dia mendatangiku dengan berjalan, aku pergi padanya sambil berlari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman yang saya banggakan, ingatlah, sebesar apapun masalah kita, tenanglah dan ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mintalah pertolongan dan ampunannya. Allah Maha Pengampun. Wala ubali, dan Allah tidak pernah peduli sebanyak apapun dosa kita, dan Allah selalu mengampuninya kepada hamba-hambanya yang bertobat. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa beribadah dan berbuat baiklah. Akhiru kalam, teriring doa, jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan. Saya mohon maaf kurang lebihnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.